معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأقطابا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan nikmatan umur panjang sehingga dapat menyaksikan datangnya bulan Sya'ban pada tahun ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban itu tergolong bulan yang mulia, karena pada bulan Sya'ban ini terdapat berbagai kebajikan yang seyogianya kita lakukan. Hal tersebut di atas berdasarkan keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat beliau yang artinya, tahukah engkau sekalian mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bersabda Rasulullah, karena pada bulan itu terdapat berbagai jurusan kebajikan yang banyak. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, melihat isi hadis tersebut di atas, maka seyogianya kita muliakan kehadiran bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal kebajikan. Lebih-lebih kalau mau melaksanakan puasa sunnah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bila pada bulan Sya'ban beliau melakukan puasa sunnah sampai genap sebulan. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban sampai
demikian? Karena bulan itulah saat diangkatnya amal-amal sekalian manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini Sya'ban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas mengandung arti yang penting, bahwa amal-amal manusia itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tiap setahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka dari itu kita dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban dengan harapan bila amal kita dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu apabila ada suatu adat yang mengistilahkan pada bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya leluhur dari alam kubur, ini adalah kurang tepat. Tetapi yang tepat ialah bulan diangkatnya amal perbuatan manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, telah kita maklumi bahwa agama Islam ini agama yang suci, kitabnya suci, yakni Al-Quran, yang disembah juga suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka segala sesuatu aturan tidak cukup hanya kita otak-atik dengan akal kita sendiri, tetapi harus kita kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, agar kita tidak tersesat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi." Yang artinya, kutinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang tak akan tersesat selama kamu sekalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, riwayat Ibnu Abdul Bar. Juga hendaknya kita senantiasa menambah pengertian, sehingga apabila kita merasa kurang mengetahui atau menguasai sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis, kita diwajibkan bertanya dan meminta penjelasan pada orang ahli di bidang itu, sebagaimana ditegaskan dalam ayat suci Al-Quran surat Anbiya ayat 7 sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Dengan adanya kewajiban bertanya kepada orang yang pandai, maka apabila kita tidak mengerti atau tidak mengetahui ilmu agama, tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak bisa mengerti sama sekali tentang ilmu yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas terhadap orang yang demikian, bila tidak mau berusaha bertanya atau menuntut ilmu agar dapat mengerti tentang agama Islam, padahal ia berkesempatan untuk menempuhnya, baik dari bidang kesehatannya maupun dari segi biayanya, maka orang yang demikian itu bakal mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai fadilah bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril, lalu diberitahu bahwa malam di bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, itu pintu dari ketujuh langit dibuka dan dibuka pula pintu rahmat. Maka bangunlah dan lakukan salat malam dan berdoa dan menengadahkan muka serta mengangkat tangan keduanya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, malam itu ada apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, malam itu kebetulan 300 pintu rahmat sedang dibuka
maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak musyrik, yakni selain orang yang tukang sihir, juru petek, orang yang suka adu domba, orang yang suka minum arak, orang yang membiasakan zina, orang yang suka makan riba, orang yang berani terhadap orang tua, dan orang yang memutuskan persaudaraan. Orang-orang yang demikian itu tidak diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila orang-orang itu telah benar-benar tobat dari perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas, itulah yang kita jadikan pedoman dalam amalan-amalan pada bulan Sya'ban, khususnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu marilah kita giatkan membaca Al-Quran, terutama surat Yasin minimal 3 kali sehabis sholat maghrib, dan sholat nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban ini benar-benar tiada bandingnya bila dibanding dengan amalan-amalan biasa lainnya. Selain malam turunnya Lailatul Qadar, sebagaimana penjelasan Imam Atha bin Yasar sebagai berikut: Ma min lailatin ba'da lailatul qadrin afdalu min lailatin nisfi Sya'ban, yang artinya tak ada malam yang mulia setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan Sya'ban ini, terutama pada malam nisfu Sya'ban. Jangan banyak sedekah dan berbuat kebajikan lainnya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita akan memperoleh pahala yang lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Adapun setiap orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepadanya, maka kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia-Nya serta mendapatkan petunjuk-Nya ke jalan yang lurus. Quran surat An-Nisa 176. Ya Allah bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma